Jumpa lagi di TV. Ya, ini adalah sebuah smartphone kelas flagship dengan ukuran mungil. Banyak banget yang nyariin yang satu ini ya. Ya, yang satu ini adalah Zenfone 9. Smartphone kencang dan ringkas yang fiturnya melimpah banget ya. Sebagai smartphone kelas flagship, Zenfone 9 tentu dibekali dengan banyak banget fitur menarik. Chipset SoC atau prosesornya adalah Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang terkenal kencang itu. Layarnya 120Hz dengan AMOLED. Lalu kameranya pakai 6 aksis hybrid gimbal stabilizer. Keren ya. Tentu saja sebagai smartphone flagship dia ada daya tahan terhadap air juga. Yuk kita bongkar apa aja kemampuannya. Ya, tahun ini Asus menghadirkan dua smartphone flagship mereka secara resmi ke Indonesia. Yang pertama adalah seri ROG Phone 6 ya, smartphone gaming terbaik tahun ini. Yang reviewnya udah tayang tentunya. Cek dulu kalau belum nonton ya. Yang satunya lagi tentunya adalah si Zenfone 9, penerus dari Zenfone 8 yang tahun lalu sudah diluncurkan juga resmi di Indonesia. Dan dia menggunakan satu kekhasan baru atau keunikan baru, yaitu bodinya yang mungil. Oke, mari kita mulai bahas smartphone ini mulai dari paket penjualannya. Ya, Asus masih menggunakan kemasan warna abu-abu tua ya, mirip dengan Zenfone 8 dan kemasannya masih kelihatan keren ini ya, masih kelihatan flagship banget di sini. Di dalamnya ada unit Asus Zenfone 9 tentunya. Kemudian ada chargernya, ada dong chargernya di sini walaupun cuma 30 watt tapi ada chargernya. Flagship harus ada charger. Tar dulu. Ya udahlah, apa-apa lah. Ini flagship, jadi dia pakai charger ya. Ya, jadi mantep lah. Walaupun 30 watt, tapi sudah mencukupi. Lalu ada kabel USB Type-C to Type-C. Ada headset dengan konektor 3,5 mm. Kok ada ini? Nanti kita jelasin ya. Lalu ada case-nya juga, ada SIM tray ejector dan tentunya paket dokumen. Jadi paket penjualannya masih lengkap banget. Cuma screen protector yang nggak ada di sini. Nah, untuk desain, Zenfone 9 ini hadir dengan dimensi yang hanya 146,5 x 68,1 x 9,1 mm saja. Dan bobotnya juga hanya 169 gram. Ya, ini adalah smartphone yang sangat ringkas. Ukurannya cuma sekecil ini nih, cuma segini aja nih. Nah, kalau bodi belakangnya ini memang pakai bahan polikarbonat. Walaupun demikian, ini pakai proses produksi khusus. Asus menawarkan permukaan dengan tekstur halus yang terasa seperti kain. Asus menyebutkan permukaan ini akan bebas dari bekas sidik jari dan juga ini nggak licin. Bahkan kalau kalian mau nggak pakai casing sekalipun. Permukaan si belakang ini flat dengan lekukan halus di 4 sisi, membuat sisinya tidak membentuk sudut tajam. Jadi nyaman dipegangnya ini ya. Nah, kalau untuk frame-nya, Asus menggunakan desain flat, tapi mengingat ini adalah smartphone yang sangat ringkas, menggunakan frame flat ini bisa dimaklumi karena ini memungkinkan produsen untuk tidak kehilangan ruangan untuk meletakkan komponen di dalam smartphone. Oh ya, frame smartphone ini bahannya metal dong. Untuk warna, ada beberapa warna yang disediakan oleh Asus, yaitu adalah Starry Blue, ada Moonlight White, ada Sunset Red, dan ada Midnight Black seperti yang kami uji ini. Asus menyebutkan bahwa Zenfone 9 ini memiliki sertifikasi IP68, jadi tahan terhadap debu dan air. Kecemplung bisa, tapi jangan diajak berenang ya. Buat kecelakaan aja biasanya kalau yang IP rating ini ya. Kemudian di sisi kanan kita lihat di sini ada tombol volume up and down dan tombol Zen Touch alias multifunction button ya. Fungsi utamanya adalah sebagai tombol power dan untuk fingerprint scanner. Tapi ada fitur ekstra yang disematkan oleh Asus. Tombol ini bisa digunakan untuk gesture, swipe up dan swipe down. Ini bisa diatur misalnya untuk membuka tutup slider notifikasi. Selain itu, ada juga input double click untuk tombol Zen Touch yang fungsinya bisa diatur, termasuk misalnya untuk membuka app tertentu. Nah, lalu beralih ke sisi atas, ini ada mikrofon, lalu ada audio jack 3,5 mm. Iya, flagship tapi masih ada audio jack 3,5 mm di sini. Nah, beralih ke sisi kiri, ini kosong, polos di sini. Di bawah kita lihat ada SIM tray untuk 2 nano SIM. Tidak ada untuk micro SD di sini ya. Lalu ada mikrofon, USB Type-C, dan ada speaker. Kemudian kita beralih ke sisi depan, ini adalah layar flat 5,9 inci. Panelnya AMOLED dari Samsung, resolusinya Full HD Plus 2400 x 1080 pixel. Rasionya adalah 20:9. Refresh rate-nya sampai dengan 120 Hz. Nah, saat kami gunakan di mode auto, kalau kita melakukan swipe home screen dan app drawer, refresh rate-nya tertahan di 90 Hz aja. Lalu setelah didiamkan beberapa detik, refresh rate-nya anehnya nih nggak turun ke 60, tapi tetap di 90 Hz aja. Untuk
aplikasi seperti Play Store dan Chrome, refresh rate-nya juga tetap tertahan di 90 Hz. Sementara untuk YouTube, refresh rate-nya turun ke 60 Hz. Oke, kita coba setting lain. Kita coba set ke 120 Hz. Kalau pakai setting ini, saat nge-swipe, refresh rate itu akan naik ke 120 Hz. Lalu kalau kita diamkan beberapa detik, dia akan turun ke 60 Hz secara otomatis. Nah, untuk aplikasi Chrome dan YouTube, refresh rate itu bisa naik ke 120 Hz dan otomatis turun ke 60 Hz setelah tidak ada input ke layar selama beberapa saat. Nah, untuk brightness, dia diklaim bisa mencapai 1100 nit. Saat kita coba untuk tes, di indoor, di dalam ruangan, brightness bisa mencapai 460 nits. Ini wajar ya, karena kalau dalam ruangan memang dia akan nge-default ke situ. Kalau di luar ruangan terik banget, baru dia akan bisa naik ke sekitaran 1000 nits. Untuk color gamut, diklaim Asus dia menawarkan Cinema Grade Color. Ada beberapa preset tampilan layar yang bisa dipilih dari menu Splendid di pengaturan display. Nah, ini kita bisa lihat hasil pengujiannya ya. Secara umum, mode original dan cinematic memiliki karakter yang terbilang mirip. Keduanya cocok untuk nonton film atau movie karena sepertinya di-tuning agar color gamut dan volumenya bisa dekat dengan 100% DCI P3. Sementara kalau mau edit-edit foto atau video, mode standar seharusnya lebih pas karena di-tuning mendekati 100% sRGB baik di color gamut maupun volume ya. Supaya kalau kalian nyeting warna itu pas ya, tidak terlalu rendah jadinya. Karena kan kalau pakai yang ketinggian warnanya nanti kesannya wah warnanya udah cukup. Begitu dilihat di handphone yang lain di sosmed kok warnanya kurang gitu. Jadi pakai yang ini aja kalau mau buat edit-edit warna untuk foto atau video. Sedangkan kalau tidak ada masalah dengan saturasi yang tinggi, ada mode natural. Ini benar-benar dilepas aja tanpa tuningan yang khusus kayaknya di sini ya. Nah, untuk akurasi warna, layar ini diklaim Asus menawarkan delta E di bawah 1 dan mendukung HDR10 serta HDR10 Plus. Pelindung layar menggunakan Corning Gorilla Glass Victus. Wah, kekinian sekali ya. Nah, terkait bezel layar, smartphone ini punya bezel atas, bawah, kiri, dan kanan yang relatif tipis dan berimbang nih ya. Kemudian earpiece ini ada di bezel atas layar. Ini juga menjadi speaker kedua dari si smartphone ini. Ya, jadi dual speakernya ini menggunakan teknologi dari Ozo Audio yang didesain dengan bantuan dari Direct. Saat dicoba, speaker dari smartphone ini memang terasa menghasilkan kualitas suara yang baik dengan detail serta separasi yang oke di sini ya. Volumenya terbilang mencukupi meskipun memang ya jangan diadu sama ROG Phone tentunya, tapi ini udah keren banget. Menurut Asus, teknologi dari Ozo Audio juga digunakan di dual mic untuk smartphone ini, yaitu teknologi untuk noise reduction-nya. Nah, kemudian lanjut ke kamera selfie-nya. Ini 12 megapiksel f2.45 ada di dalam punch hole kecil di area kiri atas layar. Sensornya adalah Sony IMX663. Ini adalah kamera dengan dual PDAF. Jadi kamera selfie ini punya fitur autofocus seharusnya ya. Nah, untuk video recording ini sampai dengan 4K 30 fps atau 1080p 60 fps. Wah, oke nih, paling nggak udah ada 60 fps ya di sini. Di sisi belakang sekarang kita lihat di sini adalah kamera utamanya. Ini adalah 50 megapiksel main camera atau wide angle lens di sini ya. Dia pakai Sony IMX766, bukannya f1.9 dual PDAF. Kamera ini menghasilkan foto dengan 12 megapiksel resolusinya dengan quad Bayer teknologi. Kamera ini dilengkapi dengan 6 aksis hybrid gimbal stabilizer. Ini harusnya membantu menghasilkan foto dan video yang jauh lebih stabil ya. Lalu ada juga 12 megapiksel ultra wide angle lens dengan sensor Sony IMX363, bukannya f2.2 dengan dual PDAF. Field of view-nya 113 derajat. Kamera ini juga bisa digunakan untuk kamera makro dengan fokus bisa sampai dengan 4 cm. Nah gitu dong, digabung aja ultrawide sama makro, jadi nggak usah kebanyakan kamera. Lalu ada single LED flash juga di sini. Untuk perekaman videonya, kamera utama bisa mencapai 8K 24 fps dengan dibantu AIS. Lalu 4K 30 fps dengan AIS dan 1080p 60 dengan Hyper Steady untuk yang main kamera tadi ya. Nah, 4K 30 dengan AIS dan 1080p 60 fps dengan Hyper Steady itu dimiliki oleh ultra wide angle-nya. Untuk slow motion dia bisa 4K 120, 1080p 240 fps atau 720p 480 fps. Kalau untuk fitur-fitur ada banyak ya, ada Pro Photo, Pro Video, ada RAW, ada Portrait, ada Light Trail, Night Mode dan lain-lain. Banyak banget di sini ya. Nah, mumpung kita masih bahas bagian belakangnya nih. Nah, kita bisa melakukan input double tap ke area tengah sisi belakang smartphone ini. Fungsinya bisa diatur sesuai dengan kebutuhan kita. Ada beberapa fungsi yang bisa dipilih di sini ya dari menu setting.
Masuk ke spesifikasinya, SoC atau chipset atau prosesornya adalah Snapdragon 8 Plus Gen 1. Ini adalah SoC yang sangat kencang, cocok untuk smartphone kelas flagship yang hadir saat ini. Performanya nggak terasa tertinggal sampai 2-3 tahun ke depan atau bahkan mungkin lebih ya. Nah, untuk RAM dan storage internalnya, untuk yang kami uji, RAM-nya adalah yang 6GB LPDDR5 dengan 128GB UFS 3.1 untuk storage-nya. Ada juga opsi lain, ada yang 8256 dan ada yang 16256. Nah, saat pertama kali nyalakan, untuk yang satu ini storage-nya sudah terpakai 31GB. Lalu untuk sistem pendingin, dia menggunakan vapor chamber dengan copper heat spreader yang dibantu dengan graphite sheet di sini. Baterai 4300 mAh. Ya karena ukurannya kecil wajar sih baterainya segini ya. Ini terbilang udah cukup besar untuk ukurannya. Dia sudah mendukung hypercharge 30 watt dan chargernya tentunya sudah tersedia dalam paket penjualan. Fitur terkait baterai terbilang banyak ya, khas Asus. Bahkan kita bisa membatasi charging baterai hanya sampai kapasitas tertentu untuk menjaga umur baterai. Walaupun karena baterai kecil, kalau saya sih akan 100% aja terus di sini ya. Lalu untuk sensor-sensor, wah ini udahlah, ini flagship, ini lengkap banget. Mau yang mana? Lengkap di sini. Untuk konektivitas tentunya 2G, 3G, 4G, bahkan 5G bisa. Flagship 2022 harus bisa 5G. Dan 5G-nya tentunya kompatibel dengan semua operator ya. Untuk Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 6E standar baru nih. Bluetooth 5.2, NFC tentunya ada. USB bisa OTG, tentu bisa OTG di sini. Hanya saja memang USB-nya ini belum mendukung display output. Jadi kita nggak bisa pakai kabel ke sini ya, kabel Type-C untuk nyambung ke HDMI. Itu belum bisa. Mau yang bisa, ada ROG Phone di situ ya. Oke, untuk keamanan dia pakai fingerprint dan face unlock. OS dia pakai Android 12. UI-nya bisa dikatakan sangat bersih. Ini khas Asus banget. Nah, UI di Zenfone 9 ini udah dioptimalkan untuk kenyamanan kita saat mengoperasikan smartphone dengan satu tangan saja. Tadi juga sempat disebutkan ya, kalau ada gesture swipe dan double tap yang bisa digunakan untuk mempermudah pengoperasiannya juga. Oh ya, bicara soal update OS, Asus menjanjikan bahwa akan minimal mendapatkan 2 kali versi update untuk OS-nya. Ya, jadi kalau datang dengan 12, minimum dia akan nyampe ke 14. Minimum ya. Oke, lalu kemudian always on display di smartphone ini juga bisa digunakan kalau kita membutuhkannya. Lalu dia punya mode performa di Asus ini ya. Secara standar, smartphone akan ada di mode dynamic. Mode high performance juga tersedia nih dan bisa dipilih kalau dibutuhkan untuk performa yang maksimal. Bicara soal performa, mari kita uji performanya sekarang. Nah, secara standar saat membuka aplikasi benchmark, Asus akan langsung mengaktifkan mode performa. Tapi kita bisa dengan mudah menonaktifkan mode itu kalau memang tidak dibutuhkan. Sayangnya, ini tidak berlaku kalau kita ngejalin Antutu. Jadi, spesial untuk Antutu, kita hanya bisa menguji di mode high performance saja. Untuk benchmark lain, kita coba jalankan dengan mode dynamic dan high performance. Oke, kita mulai dengan Antutu 8. Skornya adalah 885 ribuan. Sementara kalau kita pakai fan grip di Antutu 8, skornya adalah 947 ribuan. Wow, ini untuk Antutu 8 tinggi ini. Lalu beralih ke Antutu 9, 9.012 ya. Tanpa fan grip, skornya adalah 1.057 ribuan. Tanpa fan grip sama sekali. Tanpa dikipasin, iya. Lalu kalau pakai kipas, dia ada di 1.065 ribuan. Kalau mau pakai Antutu yang baru, yang benar-benar baru keluar saat video ini dibuat ya, ada Antutu 9.44. Kalau kita pakai tanpa fan grip ya, hasilnya adalah 1.067 ribuan. Sementara dengan kipas dapat 1.070 ribuan. Perhatikan ya, Antutu itu semakin baru biasanya skornya makin tinggi. Makanya kita selalu punya Antutu yang lama. Oke, kita juga sempat kedatangan nih varian yang 16256GB. Tapi karena datangnya belakangan dan udah mepet-mepet dengan waktu video ini mau dibuat, jadi kita coba tes tapi hanya di Antutu 9 versi terbaru ya. Hasilnya kalau kita pakai fan grip bisa dapat 1.105 ribuan. Tinggi ya. Oke, lanjut ke Geekbench 5. Kalau kita pakai dynamic single core di 950 dengan multicore di 3581. Sementara dynamic dengan fan grip ada di 1183 dengan multicore di 3916. High performance single core di 1266 dengan multicore di 4053. Kalau pakai fan grip single core-nya di 1328 dengan multicore di 4258. Lalu kita beralih sekarang ke CPU throttling test. Kalau kita pakai dynamic, throttling itu ke 50
57% selama pengujian 30 menit. Kalau kita pakai Fine Grip dengan Dynamic, dia throttle hanya ke 88% selama 30 menit. Kalau kita pakai High Performance tanpa pakai Fine Grip, ya throttle-nya ke 77% setelah pengujian 30 menit. Kalau kita pakai Fine Grip dengan High Performance, hasilnya memang menunjukkan 79%, nggak jauh beda dengan tanpa kipas. Tapi perhatikan, grafik hasil tesnya menunjukkan kalau di akhir hanya ada 2 kali penurunan ke kisaran 79%. Selebihnya dia stabil di kisaran 90% sebenarnya nih. Ya, jadi memang ada bedanya sebetulnya. Beralih ke Trimax Slingshot Extreme OpenGL ES 3.1. Untuk grafik score dengan Dynamic ada di 20.474, sementara High Performance 20.672. Lalu untuk 3D Mark Wildlife Unlimited Stress Test ya, untuk Dynamic base score-nya di 7637 dan lowest score-nya di 4812, stability-nya di 63%. Kalau kita pakai Fine Grip, base score-nya di 7629 dengan lowest score di 7620, jadi stability-nya ada di 99,9%, luar biasa. Lalu kalau kita pakai High Performance bagaimana? Kita langsung pasang aja dengan Fine Grip ya. Base score-nya ada di 11.034 dengan lowest score di 9.595, jadi stability-nya ada di 87%. Beralih ke GFX Bench. Kalau Dynamic ini hasilnya seperti ini ya. Untuk Manhattan 3.1 1080p 129 fps, Cartier 1080p offscreen 84 fps. Sementara untuk GFX Bench dengan High Performance, Manhattan 3.1-nya ada di 180 fps dan Cartier-nya ada di 103 fps. Nah, itu semua skor sintetik. Mari kita masuk ke skor gaming beneran. Kita langsung ke Genshin Impact. Pertama, saat kami coba menjalankan game ini, kita setting di highest 60 fps dengan mode performa di Dynamic. Sayangnya dengan setting mode performa ini frame rate ditahan di 40 fps aja. Saat kita ubah ke high performance, baru fps-nya bisa naik ke 60 frame per second. Jadi ya udah, atas nama pengujian kita hanya pakai high performance saja ya. Kita lihat nanti gimana suhunya segala ya. Di mode high performance kami mendapatkan frame rate konsisten di atas 50 fps ya. Bahkan sering mencapai 60 fps. Sesekali aja dia turun di bawah 50 fps. Ini terjadi baik saat hanya mengitari map maupun saat battle. Kemudian masuk ke menit ke-20 ya, frame rate-nya sedikit turun ke kisaran 45 sampai 55 fps. Ini belum pakai kipas, belum pakai kipas. Sesekali saja menyentuh 60 fps. Saat battle frame rate akan lebih banyak di kisaran 40 sampai 50 fps. Sesekali dia bisa turun di bawah 40 fps. Tapi secara umum game ini masih terasa sangat nyaman walaupun tanpa kipas. Setelah sekitar 40 menit, suhu permukaan di depan smartphone, titik dengan suhu tertingginya ada di area tengah atas ya. Itu pun suhunya hanya di kisaran 39 sampai 40 derajat Celcius saja. Panas terlihat menyebar cukup luas ke sekitar 2/3 dari permukaan layar, tapi masih nggak terasa mengganggu bagi kami ya. Sementara untuk bagian belakang, suhu tertinggi ada di kisaran 40 sampai 41 derajat Celcius saja di area dekat modul kamera. Ini masih belum terasa panas, cuma anget-anget aja. Bahkan sampai 40 menit kami mainkan pun masih begini aja. Oke, sekarang mari kita pasangin kipasnya ya. Kami bisa mendapatkan frame rate cukup rata di atas 55 fps, bahkan lebih dekat dengan 60 fps. Ini terjadi baik saat jalan-jalan maupun battle. Untuk battle yang panjang, frame rate-nya masih bisa dipertahankan di atas 55 fps nih, mantap bener. Setelah 15 menit, frame rate sesekali bisa turun menyentuh 50 fps, khususnya pada saat kita lagi battle. Tapi secara umum, frame rate akan lebih banyak ada di atas 55 fps. Ini super nyaman sekali dan bener-bener rasa mulus lancar mainin game yang satu ini ya. Oh ya oke, frame drop masih ada tapi relatif jarang dan hanya sedikit aja ya. Dan ini klasik sih ya, klasik dari Genshin Impact. Kemungkinan ini karena kita ngetes yang 6GB ya. Kalau kita ngetes yang lebih besar gimana RAM-nya ya? Kita coba pakai yang 16GB RAM-nya. Itu yang tadi kita tes pakai Antutu 9 juga ya. Hasilnya adalah rata di 60 fps. Ya, kami jalankan di mode high performance dengan Fine Grip aja langsung. Selama 30 menit ini hasilnya adalah super stabil banget. Kalau dibandingkan dengan versi 618 ada sedikit peningkatan kestabilan di sini. Frame rate-nya terasa lebih tinggi. Walaupun sebenarnya ya kalau dari 55 ke sekitar hampir 60 itu dari kencang banget ke sedikit lebih kencang banget. Gitu ya kali ya. Oke, lanjut. PUBG Mobile. Di smartphone ini setting frame rate-nya hanya sampai 60 fps alias setting ekstrim. Ini bisa diakses ya. Bahkan dengan setting kualitas HDR pun kita bisa mengakses 60 fps ini. Tentunya untuk HDR ekstrim ini terlalu ringan buat si smartphone yang satu ini, yang Genshin Impact aja dilalap sama dia. Nggak ada masalah sama sekali.
Memang disayangkan bahwa belum ada opsi frame rate yang lebih tinggi di sini ya. Bukan karena nggak kenceng, tapi karena emang opsinya aja yang nggak kebuka ya. Untuk Apex Legends, setting kualitas tertingginya di Extreme HD itu bisa dijalankan di 60 fps. Saat kami coba dengan setting ini, frame rate-nya ya rata di 60 fps. Terlalu ringan, mau berapa kali match tetap 60 fps aja. Sayang memang kalau nggak dibuka opsi di atas 60 fps untuk game yang satu ini. Lanjut ke Mobile Legends. Sayangnya untuk game satu ini setting terbuka tuh hanya sampai kualitas high dan frame rate-nya high alias lagi-lagi 60 fps. Saat kami coba ya lancar banget mainan game yang satu ini ya, tidak ada penurunan frame rate sama sekali, rata di 60 fps. Kita coba sampai 3 game berturut-turut nggak pakai fan grip pun masih tetap begitu. Lebih asik nih sebetulnya ya kalau bisa dibuka sampai 90 atau 120 fps ya harusnya. Semoga aja ada kerjasama antara Asus dengan developer game supaya opsi frame rate-nya nantinya bisa terbuka. Lanjut ke Wild Rift. Setting frame rate-nya sayangnya lagi-lagi sampai 60 fps aja. Kita coba jalankan dengan setting kualitas tertinggi, mentok kanan ya tetap aja 60 fps. Dilibas habis. Ini smartphone gaming apa gimana sebetulnya nih? Oke, lanjut ke Subway Surfer. Akhirnya ada yang bisa jalan di 120 fps. Rasanya tuh mulus, lancar banget yang satu ini. Bener-bener stabil lagi ya di 120 terus. Lalu kita pindah ke Real Racing 3. Nah, game ini juga bisa nyampe 120 fps. Saat kami coba, game ini bener-bener terasa berjalan lancar, smooth banget ya saat dimainkan ya. Pas banget ini untuk main game racing yang satu ini. Sekarang mari kita lanjut ke pengujian kamera, tapi tentunya bareng sama Chris. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Asus Zenfone 9. Jadi langsung aja kita mulai pengujian kameranya. Yang lagi kalian lihat ini adalah hasil dari video selfie-nya. Saya rekam di resolusi Full HD 30. Menariknya dia bisa sampai Full HD 60 dan 4K juga ya. 4K 30 juga bisa dia. Tapi saya rekam di resolusi Full HD 30 dulu. Dan suara yang lagi kalian denger ini adalah suara langsung dari mikrofon smartphone-nya. Saya nggak pakai mikrofon eksternal, jadi kalau kalian pengen pakai vlogging hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Kalau saya boleh menilai, untuk kualitas mikrofonnya sendiri sudah kelas flagship. Kalau ngomongin kualitas mikrofon, memang masih jadi penilaian yang agak subjektif sih sebetulnya ya. Saya pribadi juga bukan audio expert, tapi dari pengalaman saya nyobain banyak smartphone, terutama di kelas flagship, Asus ini salah satu yang cukup niat lah, ngasih mikrofon bagus di smartphone-nya. Kualitasnya itu udah oke banget, jadi saya suka sama kualitas suara yang dihasilkan. Bahkan di banyak situasi, saya juga sering pakai mikrofonnya smartphone Asus seperti ROG atau Zenfone sebelumnya. Itu untuk kebutuhan voiceover, saya juga sering pakai. Bahkan kalau kita lihat di menu kameranya ini, ada fitur-fitur pendukung terkait audio. Jadi di sini saya lihat ada 3. Mari kita cobain aja satu-satu. Yang pertama itu ada fitur audio effect 3D surround. Ini yang menjadi settingan defaultnya sih. Kalau kalian nggak utak-utik di menunya, settingan defaultnya akan jadi seperti ini. Dan suara yang akan dihasilkan juga jadi seperti ini. Nah, kemudian audio effect yang lagi saya cobain ini adalah wind noise reduction. Jadi teoritis suara angin akan lebih teredam nih. Kebetulan lagi banyak angin tempat saya seperti yang kalian lihat. Pohon-pohonnya udah pada kena angin semua. Kalau secara teoritis sih harusnya suara saya akan lebih kedengaran jelas sih. Jadi suara anginnya akan lebih teredam. Tapi apakah hasilnya demikian baru saya bisa nilai setelah saya cek di komputer sih. Kalau menurut kalian gimana? Kemudian audio effect yang lagi saya cobain ini adalah HDR audio. Saya pribadi juga kurang gitu paham HDR audio tuh maksudnya gimana, fungsinya seperti apa. Tapi saya pengen cobain dulu untuk dengerin bedanya. Ada bedanya nggak sih kalau kita pakai fitur yang ini? Sebelum saya menilai apakah fitur wind noise reduction-nya bekerja dengan baik atau tidak, ini saya tes sekali lagi deh. Agak sulit ya menilainya pas lagi di luar kayak tadi karena intensitas anginnya kan beda-beda ya. Kali ini saya pakai kipas blower aja deh. Oke, ini adalah contoh hasil suara kalau kita pakai mode defaultnya. Kita pakai yang mode 3D surround. Nah, abis ini kita mau bandingin dengan pakai fitur wind noise reduction. Mari kita lihat bedanya. Nah, kalau yang ini adalah perekaman dengan fitur wind noise reduction-nya diaktifkan. Jadi harusnya suara anginnya akan lebih teredam sih. Dan ini saya sengaja pakai kipas blower supaya intensitas anginnya itu bisa terukur. Oke, sip. Wind noise reduction-nya ternyata bekerja dengan baik. Memang sih dia nggak bikin sampai hilang-hilang banget suara anginnya, tapi paling tidak sudah terbukti mengurangi. Dan voiceover yang lagi kalian denger ini juga dari mikrofonnya Zenfone 9 ya. Untuk kebutuhan voiceover seperti ini, udah bisa saya andalkan banget nih. Sip, sekarang mari kita bahas lebih lanjut soal kameranya. Kamera selfie-nya seperti ini, saya suka sekali dengan warna dan detail yang dihasilkan. Warnanya cenderung ke natural, dan detailnya juga luar biasa ya, padahal ini Full HD 30. Ditambah ketajamannya juga natural, bukan efek dari sharpening software yang berlebihan. Secara gambar saya udah suka banget, cuma 2 hal aja sih yang menurut saya kurang. Yang pertama, sudut pandangnya itu agak sempit. Muka saya terlihat dekat sekali ya, padahal tangan saya udah lurus nih. Kedua, dari mic range-nya masih agak kesulitan kalau ketemu pencahayaan yang sulit.
Padahal dia punya kemampuan HDR video ya, tapi sayangnya baru untuk kamera utama dan ultrawide-nya aja. Selfie-nya belum bisa. Urusan stabilizer, Asus tuh nggak pelit stabilizer kok. IIS-nya ini bisa aktif di semua resolusi ya. Nih, contoh perekaman Full HD 60. Anehnya, Full HD 60 ini terasa jadi fitur langka ya di smartphone masa kini. Masih banyak smartphone mid-range dan flagship sekalipun yang belum punya selfie Full HD 60. Yang saya suka juga, kualitas gambarnya terjaga di sini nih. Warna juga tetap konsisten, ditambah videonya juga stabil, udah cakep dah ini kamera selfie-nya. 4K 30, ya stabil juga dong. Aman. Nah, kamera selfie kelas flagship yang bener, itu tuh minimal yang kayak begini. Good job lah untuk Asus. Oh iya, hampir kelupaan. Kamera selfie-nya ini autofocus ya. Salah satu fitur yang langka juga. Tapi memang nggak bisa deket-deket banget sih. Dan karena blurnya tipis, jadi buat saya sih nggak terlalu berasa juga. Tapi tetap, buat saya itu nice to have. Lanjut ke kamera utamanya, kita lihat dari detail dan skin tone-nya dulu. Saat kondisi terang, skin tone-nya terlihat oversaturated sih menurut saya. Agak kurang natural. Kulit saya aslinya nggak sekuning ini sih. Malah saya lebih suka warna dari kamera selfie-nya tadi. Lebih mendekati kenyataannya. Tapi perlu kalian ingat ya, soal warna ada unsur selera juga ya. Sebagian mungkin dari kalian ada yang suka juga karakter warna seperti ini. Urusan detail, kamera utamanya ini sih udah top markotop lah. Nggak ada komplain soal detail, ketajaman yang dihasilkan juga masih pas, belum yang sampai terasa oversharpening. Stabilizer kamera utama, ya lengkap dong. Dari dulu juga udah lengkap. Semua resolusi dari Full HD 30 sampai 8K 24-nya, itu videonya bisa stabil. Gokil lah ini. Zenfone 9 ini sudah dilengkapi dengan 6-axis hybrid gimbal stabilizer. Ini teknologi yang jauh lebih canggih daripada optical image stabilizer yang biasa. Saat saya coba pakai lari seperti ini, videonya udah stabil banget ya. Tapi jika kalian butuh yang lebih stabil lagi, bisa pakai fitur Hyper Steady-nya. Tapi saya pribadi jujur aja kurang suka, karena Hyper Steady ini kan gabungan antara gimbal dan electronic image stabilizer juga. Nah, cropping IIS-nya ini membuat kualitas gambar yang dihasilkan jadi berkurang nih. Karena ini jadi seperti kena digital zoom. Normal stabilization-nya aja udah luar biasa banget kok buat saya. Jadi saran saya sih pakai mode normalnya aja. Gimbalnya ini nggak cuma bermanfaat untuk video ya, tapi foto juga. Sekarang kita lanjut bahas kamera ultrawide-nya dulu. Karena sensor yang dipakai juga nggak kaleng-kaleng, ultrawide-nya ini termasuk yang oke sih hasilnya. Memang sih masih terhitung jomplang kalau dibanding sama kamera utamanya. Tapi menurut saya ini udah oke. Jarang ada kamera ultrawide yang bisa sebagus ini di kelas harganya. Kita sih belum tahu ya harga pastinya. Tapi denger-dengar sih gosipnya tuh di bawah 10 juta ya. Makanya saya berani bilang ultrawide-nya ini jarang ada yang bisa sebagus ini. Warna yang dihasilkan juga cenderung ke natural. Lebih enak warna skin tone-nya dibanding kamera utamanya tadi. Urusan stabilizer juga aman ya. Ini saya langsung coba aja deh di 4K 60. Stabil ya videonya. Ultrawide bisa 4K 60 dan bisa stabil juga. Lagi-lagi sebuah kemampuan yang cukup langka nih. Fitur ekstra di sini memang nggak banyak, tapi penting semua ya. Pro mode ada nih untuk foto dan video. Manual mode di sini termasuk yang cukup lengkap ya. Di sini bahkan ada audio level, ada indikator mikrofon internal atau eksternal. Fitur langka yang jarang dipunya oleh kompetitornya. Kemudian dia juga punya HDR video. Kita bisa pakai HDR video untuk kamera utama dan ultrawide-nya. Tapi jujur aja, by default aja tuh tanpa HDR video buat saya dynamic range-nya udah cukup bagus ya. HDR video buat saya nggak terlalu ngasih peningkatan yang signifikan dari segi gambarnya. Malah dari segi warna saya jadi kurang suka, karena warnanya ini di-boost lagi sama dia. Warnanya menurut saya jadi lebih oversaturated lagi, dan ini jauh banget dari kenyataannya. Asiknya sih HDR video ini bisa dipakai di kamera ultrawide juga ya. Jarang nih ada yang bisa nih. Tapi lagi-lagi dari segi warna malah bikin saya jadi males pakai HDR videonya. Nah, fitur ekstra berikutnya ada slow motion. Ini nih favorit saya. Zenfone 9 ini adalah kamera smartphone Android dengan slow motion paling bagus tahun ini. Ini no debat sih. Apa alasannya? Oke. Pertama, dia bisa 4K 120 fps. Ini detailnya gila banget sih untuk slow motion di smartphone. Coba kalian lihat side by side sama mode Full HD 120 fps-nya. Ini cukup jauh sih bedanya. Tapi jika dirasa butuhnya slow mo yang lebih lambat, kita bisa setel juga di Full HD 240 fps. Kualitas gambarnya juga masih oke sih sebetulnya. Kemudian yang unik lagi, ultrawide-nya juga bisa kita pakai untuk slow motion, up to Full HD 240 fps. Coba deh, tolong bantu saya tulis di komentar, smartphone Android mana lagi yang bisa slow motion di kamera ultrawide-nya? Soalnya setahu saya nih, slow motion di smartphone Android itu kebanyakan hanya untuk kamera utamanya aja. Mungkin sempat ada ya, tapi langka kali ya. Bisa aja saya lupa juga kan.
Jadi kalau kalian ada yang lebih tahu, tulis aja di komentar ya. Smartphone yang resmi Indonesia ya BTW. Oke, lanjut ke kondisi low light. Komplain saya pas Zenfone 8 kemarin itu ada di kamera selfie-nya ya. Saat low light videonya itu agak kurang. Lalu apakah ada peningkatan? Sayang sekali. Low light video selfie-nya masih belum terlalu ada peningkatan. Terhitung buruk sekali untuk hasilnya. Sama sekali bukan standar flagship. Bahkan mid-range saja gambarnya nggak gini-gini amat kok. Tapi selama masih ada sumber cahaya yang lumayan, ya nggak burik-burik banget ya jadinya. Tapi tetap noise-nya tuh ampun banyak bener saat low light. Jadi jujur aja, video selfie low light-nya ini adalah salah satu yang mengecewakan buat saya. Oke, sekarang kita ke kamera utamanya. Kalau kamera utamanya sih aman ya. Gambarnya cukup bersih dari noise, dan detail masih terjaga. Kalau ultrawide-nya udah agak kesulitan kalau urusan detail, tapi yang saya suka gambarnya masih bisa cukup terang dan noise-nya masih di level yang wajar lah. Ditambah saat low light dia juga nggak mengalami frame drop yang bikin videonya jadi kurang mulus. Saat dibawa jalan, kamera utamanya aman ya, nggak terasa tuh efek jitter-jitter dari stabilizernya. Gokil dah ini. Mungkin ini salah satu kelebihan teknologi gimbalnya juga ya. Kalau ultrawide-nya saat dipakai jalan cukup stabil juga. Jitter ada sih, tapi tipis banget. Sekilas sih buat saya nggak kelihatan. Intinya untuk videografi, selain kamera selfie-nya, Zenfone 9 ini masih terhitung bagus lah saat low light. Sekarang saya mau cek kemampuan fokusnya. Saat terang sih nggak ada masalah ya, lancar. Dan saya suka sekali karena transisi fokusnya itu termasuk mulus di sini. Ultrawide-nya juga aman autofokusnya, dan tentunya ini membuat kamera ultrawide-nya ini bisa sekaligus jadi kamera makro ya. Saat gelap, kamera utamanya masih terhitung lancar, tapi memang nggak secepat saat lagi terang ya. Kalau kamera ultrawide-nya masih bisa jalan autofokusnya, tapi nggak cepet-cepet banget. Dan terkadang memang sulit fokus, jadi lebih hati-hati aja. Lanjut ke foto. Nah, kalau kamera utamanya lebih pas nih warnanya. Tetap lebih ke arah saturated sih, tapi nggak over seperti saat video. Kalau selfie-nya tadi kan lumayan buruk ya saat video low light, tapi untuk foto aman ya. Foto yang dihasilkan tetap tajam, cukup terang dan bersih dari noise. Ya, intinya untuk fotografi, kameranya ini masih bisa diandalkan lah di berbagai situasi. Oke, kesimpulan, saya bikinin rangkumannya aja untuk kalian berikut ini. Yang jelas, Asus paham betul merancang sebuah kamera yang esensial itu seperti apa. Fiturnya tidak kebanyakan gimmick, dan kameranya ini semuanya ada gunanya. Udah bener ini, kamera utama plus ultrawide autofocus dengan sensor yang kelas atas pula. Nggak usah lah pakai kamera-kamera sampingan seperti di smartphone lain yang cuma jadi bahan jualan aja. Ngadu banyak-banyakan kamera yang nggak penting buat konsumennya. Banyak sekali kelebihan-kelebihan dari kameranya ini yang sulit ditandingi smartphone lain. Terutama yang kalian harus ingat itu bodinya ini kompleks sekali ya. Ketiadaan kamera tele masih termaafkan karena 2 kali zoom digitalnya juga masih bagus. Kekurangan besarnya di mata saya cuman video selfie-nya aja saat low light. Dan dynamic range video yang sebetulnya udah lumayan sih. Tapi memang belum bisa mengalahkan HDR video si kompetitornya. Udah itu aja. Sisanya terbilang minor sih. Yang jelas kameranya Zenfone 9 ini adalah salah satu favorit saya untuk tahun ini, terutama untuk kelas harganya. Oke, sekian pengujian kameranya Zenfone 9, kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Oke, gimana kameranya? Kita lanjut ya sekarang ke pengujian baterai. Untuk local video playback 1080p dia bisa dapat 20 jam 28 menit, 20,5 jam lah ya. Ini terbilang hasil yang sangat baik mengingat baterainya hanya 4300 mAh. Banyak smartphone yang baterainya 5000 mAh itu kesulitan menembus 18 jam untuk harga segini ya. Untuk Genshin Impact 30 menit highest 60 fps mode high performance dengan fan grip baterainya berkurang 15% selama 30 menit tadi ya. Nah ini terbilang baik juga, terlebih lagi baterainya 4300 mAh dan frame rate-nya kan tinggi banget. Oke, kalau untuk charging gimana? Nah, dari 1% sampai 50% bisa dicapai dalam waktu 39 menit, sementara dari 1% sampai 100% dicapai dalam waktu 1 jam 32 menit. Oke, kita lanjut ke Netflix tentunya. Yang satu ini udah bisa Widevine L1, udah dukung streaming Full HD dan tentunya juga support HDR10 ya. Untuk YouTube video playbacknya bisa sampai dengan 4K 60 dan mendukung HDR. HDR-nya pun nggak ada masalah di smartphone yang satu ini, mantep bener. Haptic feedbacknya gimana? Getaran yang dihasilkan terbilang akurat nih. Mungkin getarannya bukan yang paling kuat, tapi masih cukup terasa dan yang paling penting yang tadi itu ya, akurat. Jadi nyaman untuk dipakai. Untuk Wi-Fi sharing gimana? Tersedia, bisa menggunakan menu standar Wi-Fi 5 dan Wi-Fi 6. Bahkan bisa menggunakan dual band 2,4 GHz plus 5 GHz kalau dibutuhkan. Untuk harganya, nah seharusnya yang datang duluan ke Indonesia adalah varian yang kita uji di sini yang 6128. Harganya nih baca nih harganya ya, sekian ya.
Harganya menarik sekali ya untuk sebuah smartphone yang sekencang ini. Lalu ada lagi dua varian yang lain, ada yang 8256 dan 16256. Harganya masih masuk di akal juga ya, mengingat performa, kemampuannya segala macam ya. Mantep nih yang satu ini. Smartphone ini tersedia eksklusif di Erafone, Tokopedia, Asus Exclusive Store, dan Asus Online Store. Oke, kita masuk ke dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, untuk varian 6128 yang kami pakai, ini mungkin kapasitas RAM dan storage-nya untuk sebagian besar pengguna yang hardcore ini agak kurang ya. 6GB RAM-nya mungkin nggak terlalu masalah, apalagi kalau nggak terlalu banyak multitasking. Tapi untuk storage 128GB-nya ini rasanya agak kurang mungkin. Ya, tapi kalau kalian cocok nggak ada masalah. Toh harganya miring juga yang satu ini. Tentunya kalau kalian rasanya butuh, ya kan ada yang dua versi yang lain ya, yang 256GB. Jadi ya tinggal pindah ke opsi yang dua itu. Nah, lalu saat digunakan untuk bermain game, kami menyarankan menggunakan fan grip aja. Bukan karena suhunya udah beres bahkan tanpa fan grip, tapi karena ukuran yang ringkas, itu membuat orang tuh mungkin agak susah memegang si smartphone ini dan nyaman ngegripnya. Jadi pakai fan grip akan membuat dia lebih nyaman aja buat main game. Kemudian dia ini belum mendukung display output via USB Type-C, tapi ya memang ya nggak masalah sih di kelas harganya. Untuk smartphone kelas gini sih kebanyakan emang belum punya juga. Lalu untuk tekstur unik yang ada di belakang bodi smartphone ini memang enak dipegang dan memang tidak meninggalkan sidik jari, tapi memang bekas-bekas minyak jadi mudah terlihat di sini dan kadang-kadang kurang mudah ya untuk dibersihkan hanya pakai tisu aja. Ya mungkin harus pakai sedikit sabun mungkin. Ya, jangan banyak-banyak tapi ya, walaupun dia tahan air juga. Nah, kemudian sayangnya di sini kita belum menemukan screen protector. Tapi ya paling nggak paket penjualannya udah lengkap banget sih. Screen protector mau seberapa sih? Nggak masalah sih harusnya ya. Dan kemudian untuk kamera selfie-nya ini agak sedikit di bawah harapan kami untuk sebuah smartphone kelas flagship. Nah, lanjut untuk kelebihannya, smartphone ini adalah smartphone flagship dengan performa tinggi di ukuran yang sangat ringkas. Ini langka. Sepertinya memang dengan Zenfone, Asus ingin menampilkan semuanya yang ringkas-ringkas aja. Jadi mau tampil beda aja gitu ya. ROG Phone langsung gaming terbaik, Zenfone langsung smartphone kecil mungil terbaik. Tapi walaupun dia kecil, saat disiksa dengan game berat dalam waktu yang cukup lama sekalipun, kita nggak ngerasa bahwa bodi smartphone ini jadi terlalu panas sampai tidak nyaman. Masih relatif anget-anget aja. Dan performanya terjaga sekali di sini. Kemudian layarnya udah AMOLED, kualitas tampilannya juga oke banget, khas AMOLED, refresh rate-nya juga tinggi sampai 120 Hz. Baterainya ini menarik ya, walaupun mungkin kalian merasa bahwa ini baterainya kecil, ini sebetulnya besar loh untuk smartphone yang semungil ini dan daya tahannya cenderung baik sekali ini ya. Kamera utamanya memang hanya dual kamera, tapi semuanya fungsional. Nggak ada kamera bonus-bonusan ya, yang nggak ada gunanya itu, ngabis-ngabisin 4. Nggak ada di sini. Lalu dual stereo speaker, ini membuat suara jadi imbang dan cenderung mantep yang satu ini. Dan satu lagi, ini mungkin banyak yang nyari. Walaupun ukurannya ringkas dan dia adalah kelas flagship, dia masih punya audio jack 3,5 mm. Ya, mantap. Lalu sensornya ini lengkap dan konektivitasnya juga super lengkap. 5G, Wi-Fi 6E itu juga udah ada di sini. Bodinya udah pakai IP68 rating juga, jadi kecemplung di air juga nggak masalah ini ya. UI-nya ringan, responsif, bebas bloatware. Nggak ada iklan-iklan ya di sini. Asus juga menjanjikan update seenggaknya 2 kali versi Android untuk smartphone yang satu ini. Kemudian ada optimisasi UI dengan fitur ekstra untuk mendukung pengoperasian dengan satu tangan yang seharusnya terjadi dengan sebuah smartphone yang kecil seperti ini. Lalu di sini ada opsi untuk mode performa. Jadi kita bisa pilih mau yang seperti apa, mau yang lebih irit atau mau yang lebih kenceng. Bisa ya. Masih ada juga charger dalam paket penjualan. Harus jadi nilai positif di sini ya, terutama untuk flagship. Nah, untuk Zenfone 9 khususnya untuk yang RAM 6GB dengan storage 128GB ini bisa jadi pilihan yang menarik untuk kalian yang ingin merasakan performa tinggi ya, yang bisa didapatkan dari sebuah smartphone yang mungil dan harganya masih terbilang terjangkau. Ya, kalau rasanya kurang ada yang di atasnya lagi ya, ada yang 8256 dan ada yang 16256. Tapi seenggaknya kita bisa merasakan performa tinggi dari Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang rasanya benar-benar performa premium ya, di harga kisaran sekitar 7,9 jutaan.
Ya memang RAM 6GB-nya mungkin membatasi multitasking dan storage-nya agak kecil, tapi di harga segitu susah sekali mencari pesaing yang satu ini. Susah banget, apalagi kalau mau cari yang kecil. Sementara itu untuk Zenfone 9 secara keseluruhan, ini adalah salah satu smartphone ringkas, ringan, mungil dengan performa tertinggi yang bisa didapatkan saat ini. Kemampuannya merata di berbagai area, membuatnya jadi smartphone all-rounder yang mumpuni. Jadi ya, ini adalah salah satu, kalau bukan satu-satunya, smartphone mungil ringkas yang paling menarik dengan performa paling tinggi yang hadir di tahun 2022 ini. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.